Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Siapa sangka sebuah bumbu dapur yang sering banget kita jumpai ternyata menyimpan rahasia medis yang luar biasa, bahaya tersembunyi yang jarang orang tahu, dan sebuah sejarah mistis yang lumayan bikin merinding. Yuk, kita bongkar sama-sama. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal serai, mulai dari rasanya yang khas, khasiatnya buat tubuh dan pikiran, gimana cara seduh yang benar, risiko tersembunyi di baliknya, dan nah ini yang paling seru, cerita rakyat dan sisi mistis dari serai. Oke, kita mulai dari yang paling gampang dulu ya, kegunaannya sehari-hari. Kalian pasti udah nggak asing kan sama aromanya di semangkuk tom yum atau kari kesukaan kalian? Tapi, di luar urusan dapur, tanaman yang tumbuhnya cepet banget, sampai bisa setinggi hampir 2 meter ini punya senjata rahasia, citronella. Ini nih alasan kenapa nyamuk benci banget sama serai. Jadi, aromaterapi serai itu bukan cuma soal wangi yang bikin rileks, tapi juga ampuh banget buat ngusir serangga secara alami tanpa bahan kimia keras. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin sains ikutan takjub, khasiat medisnya. Coba deh bayangin, di dalam setiap batang serai yang sering kita keprek itu tersimpan semacam gudang nutrisi. Ada vitamin A dan C buat imun, asam folat, zat besi, sampai magnesium yang fungsinya ngebantu banget buat ngendurin otot-otot yang lagi tegang. Oh, dan jangan lupa, ada kalium yang penting banget buat jaga kestabilan tekanan darah kita. Ngomong-ngomong soal tekanan darah, ada satu angka dari sebuah studi medis yang lumayan bikin kaget, 72. Ya, 72 pasien ngalamin penurunan yang lumayan drastis pada tekanan darah, sekaligus detak jantung mereka cuma gara-gara rutin minum teh serai. Efek relaksasinya ke pembuluh darah itu beneran nyata. Terus, sains di balik itu apa? Ternyata ada 2 senyawa aktif yang jadi jagoannya, yaitu citral dan geranial. Ibaratnya mereka ini kayak pasukan pelindung seluler kita. Sifat antioksidan, antiinflamasi, dan antimikrobanya kuat banget. Mereka lah yang turun tangan buat redain peradangan sel, ngelindungin lambung dari tuka, dan bahkan bantu banget buat meredakan nyeri sendi yang parah kayak osteoartritis. Jadi kalau kita konsumsi, efeknya nyebar kemana-mana. Dia bisa berantas Helicobacter pylori, si bakteri bandel penyebab tukak lambung, secara proaktif nurunin kolesterol jahat, bahkan ngelawan bakteri yang bikin gigi kita berlubang. Gak cuma itu, enzim pencernaan kita jadi dirangsang supaya lebih aktif, dan yang paling enak sih, aromanya ngasih sinyal ke otak buat bikin kita tidur super nyenyak. Terus gimana dong cara dapat khasiat-khasiat tadi dengan aman? Biar senyawa super tadi bisa keluar dengan maksimal, caranya simple banget. Cukup ambil 1 atau 2 batang serai, cuci bersih, lalu memarkan. Habis itu, rebus di air sekitar 15-20 menit. Biar rasanya makin mantap dan khasiatnya nambah buat pencernaan, atau ngeredain nyeri PMS, kalian bisa tambahin madu mentah atau perasan lemon. Tapi, buat kalian yang mungkin kurang suka minum teh, jangan khawatir. Serai ini bisa dipakai dari luar tubuh juga. Coba deh, rendam handuk bersih ke air rebusan serai yang hangat, terus kompres ke bagian sendi yang nyeri. Itu ampuh banget buat ngurangin radang. Atau kalau lagi flu, coba hirup uap panasnya. Hidung mampet langsung plong. Dan pastinya bisa bantu banget nurunin hormon stres kortisol kalian. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru diminum galonan. Ada resiko penting yang wajib kita bahas. Kita lurusin dulu ya mitos soal detox ini. Memang, secangkir serai sehari itu bertindak sebagai diuretik ringan yang bagus banget buat bantu ngebuang racun di hati. Tapi awas paradoksnya, studi nemuin kalau dikonsumsi dalam dosis tinggi untuk jangka waktu lama, alih-alih sehat, ginjal kita malah bisa rusak, dan pembuangan limbah di tubuh justru jadi terhambat. Jadi intinya secukupnya aja. Jadi, siapa aja yang aman? Buat orang dewasa sehat, 1 cangkir sehari itu sangat aman. Tapi, ingat baik-baik, ini sangat tidak disarankan buat ibu hamil. Kenapa? Karena senyawa myrcene di dalamnya bisa memicu kontraksi rahim. Serai juga bisa bahaya kalau berinteraksi sama obat pengencer darah atau diabetes kalian. Oh, satu lagi yang super penting. Jangan pernah kasih ini ke kucing kesayangan kalian, karena tanaman ini sangat beracun buat mereka. Nah, setelah muter-muter di area medis dan efek samping klinis, kita bakal banting setir tajam ke area yang belum terpetakan. Pernah kepikiran nggak sih, bisa nggak sebuah bumbu dapur biasa bener-bener mengusir roh jahat? Mari kita selami sisi supranatural dan legenda dari tanaman ini. Di berbagai tradisi budaya kita, penjelasan sains sering banget ketutup sama legenda mistis yang udah turun-temurun. Yang paling terkenal itu fenomena kembang kamijoro atau bunga serai. Secara ilmu botani, serai itu hampir mustahil untuk berbunga. Tapi, ketika fenomena super langka ini benar-benar terjadi, penduduk lokal percaya kalau bunga tersebut bisa memancarkan cahaya terang di tengah gelapnya malam.
Konon katanya nih, siapapun yang nemuin bunga langka ini dan punya hati yang cukup bersih untuk menyimpannya, bakal dapat kekuatan supranatural yang gila banget. Pemiliknya dipercaya bakal punya ilmu kebal fisik atau kadigdayan, auranya jadi super karismatik, bisnisnya meledak sukses lewat penglaris, dan bahkan punya perisai tak kasat mata buat nangkis berbagai macam ilmu hitam. Tapi, ada juga sisi gelapnya. Daun serai ini ternyata lumayan sering didokumentasikan dalam tradisi ilmu hitam lokal. Banyak laporan kalau para dukun menggunakan tanaman ini dalam ritual-ritual menakutkan di tengah malam. Entah itu dimanfaatkan untuk memanggil entitas roh gaib, atau bahkan diracik menjadi bahan utama ramuan pelet cinta yang bikin korbannya sangat terobsesi. Benar-benar sebuah dualitas yang luar biasa ya. Sesuatu yang mungkin saat ini cuma tergeletak diam di kulkas kalian, ternyata punya dua sisi yang saling bertolak belakang. Fakta-fakta ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan. Lain kali kalian mencium aroma sitrus serai yang menyegarkan itu, apa yang bakal terlintas di pikiran kalian? Secangkir teh hangat yang menyehatkan tubuh? Atau sebuah jimat ajaib yang menyala di tengah malam? Menarik ya? Teruslah menggali dan sampai jumpa di pembahasan materi kita selanjutnya.